Kan ada yang bilang begini, yang ini yang saya nggak percaya. Pak Prabowo diatur oleh Jokowi. Saya nggak percaya ada Nggak make sense juga ya. ada presiden mau diatur-atur, bisa diatur-atur tuh saya nggak percaya. Perkara kemudian Prabowo berterima kasih ke Pak Jokowi karena Pak Prabowo kalah Pilpres kemudian dijadikan Menhan, kemudian dibantu kemenangannya sebagai Presiden ke-8, itu lain soal. Tapi kalau kemudian diatur-atur, menurut saya sih agak kelewatan. Makanya kalau ada orang bilang, itu Teddy ngatur-ngatur Prabowo tuh. Ini lagi, anak buahnya jelas-jelas, mana bisa anak buah ngatur presiden. Dia perlu kemenangan 2029 lagi untuk memastikan dia punya legacy. Karena kalau enggak ya akan susah dan repot tuh. Ya tentang belum lagi kan juga dia sekarang sedang membuat atau membangun ya hubungan-hubungan internasional itu. Nah, jadi kalau tentang Kapolri dan Panglima sih saya melihatnya tentang kepentingan dia sebagai presiden dan dia ingin memastikan itu menang lagi. Kan kalau kita hitung-hitung kok waktunya pas banget gitu. Selesai pemilu bisa tuh Listio Sigit diganti gitu. Pada saat teman-teman masyarakat sipil mengusulkan atau punya rencana turunkan Prabowo, ganti dengan Gibran, dan mengharapkan Gibran berlaku atau bertindak seperti Pak Habibie, menyiapkan pemilu dari hanya 1 tahun, gitu ya, saya ketawa. Emangnya Gibrannya mau? Emangnya Pak Jokowinya mau? Itu kan sudah itu jebakan Batman ulang tiba gitu. Wah, gue jadi presiden ya nggak mungkin lah. Pasti dia akan buying time untuk ya nanti aja 2009 menyiapkan pemilu dan mempersiapkan dia menang secara definitif. Hai penonton Ruang Konsensusan Peking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Hari ini kita akan membicarakan kedatangan Pak Jokowi di Bandar Lampung dalam safari politiknya. Dan Lampung adalah kota pertama dan kita lihat memang sebagian besar yang menyambut Pak Jokowi adalah para kader dari PSI, dan Pak Jokowi mengenakan kemeja dengan ada logo PSI dan topi PSI. Ini murni bahwa Pak Jokowi datang untuk PSI. Nah, apa maknanya kunjungan pertama Pak Jokowi dalam rentetan safari politik yang katanya akan ke seluruh Indonesia? Ya, apa maknanya? Apa maksudnya? Apakah ini ada kaitannya dengan yang selama ini diperbincangkan bahwa Pak Jokowi ingin membesarkan PSI, ya, dan dengan PSI lah nanti Mas Gibran akan diusulkan menjadi cawapres untuk 2 periodenya Prabowo Gibran, kita juga nggak tahu. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan pakar komunikasi politik, Dr. Henry Satria. Selamat datang, Bro. Selamat datang. Terima kasih ya sudah undang Cocok lagi. ini ya kan? Kalau Bung Hensat kalau sudah di sini membahas komunikasi politik. Nah, langsung aja. Kira-kira ini sudah datang nih ya. Selama ini kan orang masih menduga pasti nggak datang. Akhirnya Pak Jokowi tetap datang, komit. Ternyata yang sebagai tuan rumahnya PSI. Semula kan orang taunya ini kan adalah relawan, ya kan? Nah, oke, itu satu hal. Dan katanya ini akan disambut massa, tapi kayaknya nggak terlalu rame. Atau memang ini karena hari Jumat, masih hari kerja, masih ada 2 hari lagi. Nah, makna atau simbol apa yang Bung Hensa lihat kedatangan Pak Jokowi di kota pertama ini? Lampung tuh sebetulnya kan memang salah satu kantong suaranya Pak Jokowi. Oh, memang kantong suaranya Pak Jokowi ya? Tapi kalau untuk memulai sesuatu, mungkin Pak Jokowi ada pertimbangan-pertimbangan sendiri ya. Malah tadinya kalau Pak Jokowi ngobrol sama saya sarankan yang pertama dia datangi harusnya IKN dulu. Oh, IKN dulu. Karena kan itu babynya dia banget tuh. Betul. Nah, terkait siapa yang mengundang itu juga menarik sebetulnya. Saya yakin ada tarik-menarik antara PSI dengan relawan. Dan akhirnya Pak Jokowi memilih PSI. Sebetulnya ini riskan juga buat Pak Jokowi, walaupun saya yakin beliau sudah ada hitung-hitungannya. Kenapa saya katakan riskan?
Karena apalagi tadi dia menggunakan kemeja PSI ya. Yang ada logo gajahnya. Nah, Ya. jadi sekarang dia sudah mulai membatasi diri tuh. Kan kalau dia sudah berkampanye dengan logo PSI, artinya memang dia sudah ber-PSI dan sangat wajar kalau dia ber-PSI karena dia juga harus tanggung jawab kan. Kemarin dia pasang Kaisang jadi ketua umum tapi nggak lolos ke Senayan, ya artinya memang kali ini harus lolos, minimal lolos verifikasi supaya bisa masuk ke jenjang pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, yang saya maksud membatasi diri itu adalah pada saat dia ber-PSI, maka akan sangat riskan buat ketua umum partai lain yang sering sowan ke dirinya, misalnya Bahlil Golkar ya, atau Julhas PAN gitu ya, atau Caimin PKB. Pasti kan kalau sampai mereka sowan ke Pak Jokowi itu akan dipertanyakan kenapa juga ketua umum saya sowan ke tokoh partai politik lain gitu. Kan itu tidak pernah terjadi dengan SBY atau Ibu Megawati gitu ya, kecuali memang ada deal-deal politik tertentu. Nah, artinya Pak Jokowi sudah menghangatkan suhu politik di Indonesia dan kemudian juga membuka ruang tempur gitu bahwa ini akan dimulai peperangan politik sejak dia berbaju PSI. Pastinya kan juga lawan politiknya kan nggak diem aja. Namanya kalau Pak Jokowi gerak yang lain tidur-tiduran kan enggak, dia pasti berhitung apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi di Lampung gitu ya. PDI akan berhitung, Golkar akan berhitung, dan pastinya juga nggak akan diam saja. Pasti mereka juga akan melakukan langkah-langkah supaya elektabilitas PSI tidak terlalu membuncah di Lampung. Jadi kan hal-hal seperti ini sih dilakukan. Memang ada misi pribadi menurut saya di Pak Jokowi. Yang pertama mungkin dia ingin ngetes popularitas dia juga tuh ya. Kemudian dia ingin melihat juga dampak elektoral buat dirinya gimana. Tapi kan gini tuanku, dari zaman Machiavelli sampai zaman buku Momentum Politik yang ditulis oleh pengamat politik ternama itu, yang namanya Henry Satrio. Itu kan sebetulnya politik itu ujung-ujungnya kekuasaan dan kepentingan ya. Tapi saya mulai mencatat dan percaya bahwa kalau di Indonesia selain kekuasaan dan kepentingan itu ada lagi, yaitu keselamatan. Jadi menurut saya kenapa kemudian Pak Jokowi bergerak langsung? Satu, karena dia masih muda, tergolong muda kan? Iya, 65 tahun masih muda ya. Kemudian dia juga harus berhitung tentang keselamatan dan kesiapan keluarganya di politik Indonesia. Sebagai presiden tentunya so far aman-aman saja. Karena kelihatannya presiden-presiden sesudahnya itu nggak mau ngegangguin presiden sebelumnya. Tidak seperti di Korea Selatan misalnya. Nah jadi kalau untuk dia mungkin aman-aman saja. Kalau untuk keluarganya, nah ini belum tentu. Nah, politik itu kan sebetulnya kalau untuk elektabilitas, pembaginya cuma dua aja. Yang kemudian bila sudah berkuasa ini akan digabungkan. Apa itu? Sangat dicintai atau sangat ditakuti. Nah, Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden mampu mengkombinasikan itu. Sangat ditakuti dan sangat disukai. Sangat ditakuti oleh lawan-lawan politiknya, makanya semuanya bergabung. Sangat ditakuti oleh anak-anak buahnya, makanya semuanya nggak ada yang berani balelo gitu. Bahkan sampai dia selesai jadi presiden pun masih banyak anak buahnya yang sowan kan ke sana. Nah, tapi sejak dia tidak jadi presiden, sangat dicintai dan sangat ditakuti itu kan sudah mulai susah tuh menghitungnya. Karena kan dia tidak ada lagi di lapangan, tidak ada lagi di rakyat gitu ya. Memang dia berhasil membuat kunjungan-kunjungan wisata orang ke rumahnya supaya orang juga tetap mengingat dirinya gitu ya. Bahkan saat sakit pun menjadi pemberitaan. Ijazahnya pun menghebohkan Indonesia. Jadi itu mungkin bisa dijaga popularitasnya, tapi tentang sangat disukai dan ditakuti inilah yang mesti dipilah oleh Jokowi. Jangan sampai orang yang menyukai dirinya berkurang, orang yang takut pada dirinya pun juga berkurang gitu. Kenapa ini perlu dijaga? Karena saya yakin sosok Jokowi selama memimpin negara ini tidak mungkin dalam sebuah perhelatan politik nggak ada musuhnya gitu. Pasti catatan-catatan juga dipegang nih oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi. Nah balik lagi ke
ke kunjungan ini, sebetulnya bukan suatu hal yang istimewa kalau kemudian mantan presiden atau presiden ke-7 itu melakukan kunjungan-kunjungan, karena hal itu juga dilakukan oleh Bu Mega, oleh Pak SBY, tapi memang dalam rangka partai politik. Makanya memang kalau Pak Jokowi mau safari politik, ya dia harus ada kendaraannya. Nah, kendaraan yang dipilih adalah partai politik yang namanya PSI. Nah, sebetulnya kalau kita nggak beritakan juga biasa-biasa aja gitu kan. Bahkan yang menjadi menarik itu karena menurut saya adalah faktor Gibran. Apakah ini dalam rangka menjaga tetap Prabowo Gibran 2 periode? Karena kan kalau kita lihat nih runutannya, tiba-tiba Pak Prabowo bilang kalau programnya dia gagal, maka dia tidak akan maju lagi di 2029. Tapi kemudian dia ralat sendiri. Kalau mau bertarung, ya nanti 2029. Gitu. Mat Ali mengatakan bahwa, Mat Ali Ketua Harian PSI, Gibran adalah pesaing Pak Prabowo, saingan terberat. Betul. Langsung diralat oleh Pak Jokowi. Jokowi Gibran 2 periode. Tapi makin ke sini, makin terlihat ketidakbersamaannya antara Prabowo dan Gibran, gitu ya. Yang paling kentara adalah pada saat demonstrasi kemarin. Demonstrasi, Mas Gibran punya move sendiri, Pak Prabowo punya move sendiri. Bahkan setelah ada mahasiswa yang mengaku menerima uang 20 juta rupiah setelah itu, bertemu Wapres. Setelah bertemu Wapres, kemudian Pak Prabowo langsung menuding, hati-hati loh yang bayar-bayar demo. Saya tahu loh. Nah, saya tahu loh. Jadi ini kita juga melihat, ini apakah akan bersama terus gitu. Karena pasti Pak Prabowo memahami bila kemudian dia bersama Gibran lagi, maka itu seperti membesarkan Gibran untuk 2034. Jokowi kan tahu gimana caranya menang. Bahkan waktu dia menang, istilah saya itu dia baru punya Cadbury aja gitu. Tapi sekarang Prabowo melengkapi itu. Kalau mau menang itu Cadbury plus maca gitu. Nah, Gibran juga memahami itu dan Pak Jokowi juga memahami itu. Bahkan sampai hari ini kepala kepolisian dan kepala TNI itu kan masih pilihan dia semua. Masih orangnya Pak Jokowi lah. Masih orangnya Pak Jokowi. Jadi kalau kita kembali lagi memaknai apa makna safari politiknya, ya Pak Jokowi memang ingin meningkatkan kecintaan pada dirinya dan memunculkan nostalgia waktu itu gitu. Menciptakan kecintaan dan memorable tentang publik bahwa beliau pernah menjadi pimpinan loh dan dicintai oleh rakyat. Nah, saya tulis buku Momentum Politik judulnya. Apakah ini momentumnya Pak Jokowi untuk bergerak? Nah, ini yang menurut saya patut kita diskusikan. Kenapa Pak Jokowi memilih waktu Juni akhir di bulan Bung Karno dan kenapa Lampung? Momentum apa yang diambil oleh Pak Jokowi? Apakah momentum demonstrasi mahasiswa? Ataukah momentum ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk ya? Dan tapi ngomong-ngomong saya kaget juga tuh, ternyata Pak Prabowo tuh memahami loh kondisi kita tuh sedang terpuruk. Kenapa? Karena pada saat kemarin di depan nelayan kalau saya nggak salah tuh, dia kan bilang, kalau saya bilang Indonesia, bilang bangkit ya. Indonesia bangkit, Indonesia bangkit. Kalau Henry Satrio atau Tuanku Budius yang ngomong biasa aja. Tapi ini presiden minta rakyat bilang bangkit. Berarti kondisi kita sekarang terpuruk. Terpuruk dan dia memahami itu secara tidak langsung. Presiden mengakui itu. Apakah itu momentum yang diambil oleh Jokowi sehingga dia bisa menyebarkan aura nostalgia betapa enaknya hidup di zaman dia gitu. Kalau jadi aroma perang dong. Oh iya, ini aroma perang berarti kalau begitu. Jelas, ini makanya sudah dimunculkan. Tapi kan Pak Jokowi nggak mungkin kemudian menarik garis lurus seperti perang Baratayuda, saya di Kurawa, Anda di Pandawa atau sebaliknya gitu ya. Tapi kan yang dilakukan adalah ya pasti mengayun. Jangan lupa Pak Jokowi ini sangat ahli dalam politiknya. Dia memulai dengan hal yang tidak biasa dilakukan orang, kemudian dia terpilih sebagai presiden. Nah,
Kan semua orang juga kalau kepikiran harusnya dia mulai di kantong yang lebih besar misalnya di Denpasar misalnya yang langsung head to head dengan PDI Perjuangan. Tapi kenapa kemudian dia pilih Lampung gitu? Ya pelan-pelan ya, selain dekat dengan Jawa, saya yakin juga nanti dia akan, kalau kita lihat perputarannya kan akan ke NTT dan lain-lain gitu. Memang kantong-kantong suaranya dia dulu. Nah itu sebetulnya dari sisi momentum itu banyak sekali pertanyaannya. Tapi kalau saya menilai dari obrolan-obrolan dan kemudian dari liputan media massa yang kita baca, beberapa kali Pak Jokowi melalui relawannya mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin menyampaikan beberapa pesan tentang ekonomi, tentang MBG dan lain-lain. Nah, kalau tuanku ingat, sebetulnya Gibran sudah memulai peperangan ini dan menempatkan dirinya di sisi oposisi. Pada saat dia mengatakan bahwa MBG seharusnya difokuskan di daerah 3T. Nah maksud saya, come on, lu kan pemimpin loh. Lu tuh bagian dari penguasa loh. Betul. Ya lu ngomong aja sama presiden, lu kan di sebelah lu tuh. Ngapain ngomong ke publik ya kan? Ngapain ngomong ke publik? Jadi seolah-olah dia menempatkan diri. Nggak kompak nih. Iya, pada posisi yang berbeda gitu. Not to mention YouTube-nya yang terbaru yang tampil bersama kucing itu. Nah, itu juga layak untuk dikomentari juga itu. Saya juga nggak tahu itu kucing udah dari kayak Godfather mana. ya kan, wapres di situ. Kucingnya tenang banget gitu. Iya. Bahkan justru karena dia bicara tentang AI, yang takut saya komentari itu asli apa AI gitu. Kan sebagai orang awam di teknologi, saya masih kesulitan membedakan mana yang AI, mana yang asli gitu. Karena kan sekarang AI-nya makin canggih tuh. Jadi memang ada serangkaian-serangkaian event atau serangkaian-serangkaian acara yang seperti sebuah orkestrasi hingga Pak Jokowi melakukan kunjungan ini gitu. Dan kenapa salah satu orkestrasinya menurut saya adalah perhatian media massa dan podcaster seperti Tuanku Budius kan. Kan kita bisa saja memilih untuk tidak memberitakan dan memaksa Jokowi untuk blocking misalnya. Seperti Safari salah satu presiden misalnya, kalau mau ada apa-apa kan blocking, mau ada pidato blocking, mau ada ini blocking gitu. Tapi dia tidak melakukan itu, tapi itu tetap disambut. So artinya memang masih ada pergerakan-pergerakan Jokowi di level influencer dan media massa yang masih bisa dia gunakan. Ya pastinya kehadiran Gibran sebagai orang kedua di negeri ini kan pasti juga berperan. Tapi yang menarik itu, kalau kemudian berhitung Gibran tidak bersama lagi Prabowo dan kemudian maju sendiri, apa sebetulnya yang dikejar oleh Pak Jokowi dan Gibran? Kalau menurut saya ya bukan lain bukan tidak ya pasti 2034. 2034 pasti. Yang memang jembatannya harus lewat 2029 dong, ya kan? Iya. Maka apakah akan rugi Gibran bila tidak berpasangan dengan Prabowo? Iya rugi. Karena dia akan menghilangkan kekuatan paling dahsyat. Nah yang saya takutkan ini adalah namanya politik Indonesia, masing-masing pegang kartu truf kan. Ya, saling menyandra. Saling menyandra dan sewaktu-waktu bisa terbuka itu. Maka kemudian kita bisa juga menarik-narik beberapa faktor yang ada di sekitar kita selama ini dan kemudian terjaga. Misalnya, kenapa kemudian kasus ijazah Jokowi lama sekali? Kenapa kemudian nampaknya Pak Jokowi seperti kerepotan juga menghadapi kasus ini? Betul. Dan kenapa kemudian misalnya Rosyuri sudah ditangkap dilepas lagi? Sebetulnya arahnya kemana? Andi Azwan berkali-kali bilang ini ijazah Jokowi, ini bukan ujungnya. Ujungnya adalah serangan ke Gibran ini. Nah dia entah sadar atau tidak, tapi dia secara tidak langsung membuka bahwa ada sebuah strategi yang diantisipasi oleh kubu Jokowi bahwa serangan ijazah Jokowi bisa masuk ke ranah ijazah Gibran juga yang sudah mulai dipertanyakan. Kan akhirnya dengan aturan-aturan yang ada di pemilu itu, ini akan menyulitkan Mas Gibran. Bayangkan kalau kemudian tidak perlu Pak Prabowo mengatakan tidak untuk tidak bersama Gibran, tapi justru masyarakat yang kemudian menghukum Gibran misalnya. Karena ijazahnya nggak jelas, sekolahnya nggak jelas, mungkin ini saya berasumsi saja. Tapi kan dengan isu-isu yang ada seperti itu, seperti sekarang ini, publik akan terbiasa menganalisa
ijazah keluarga Solo ini, gitu, asli atau tidak? Kan yang terlihat asli kan mau tidak mau ya kita harus mengakui Kaisang, karena pada saat sekolahnya pun dia jadi berita, saat kuliahnya pun dia jadi berita gitu. Jadi saya sih menilai memang nanti ujungnya ini bisa berpisah, walaupun Pak Jokowi pasti akan tetap mengusahakan Jokowi Gibran 2 periode. Kan ada yang bilang begini, yang ini yang saya nggak percaya. Pak Prabowo diatur oleh Jokowi. Saya nggak percaya ada Nggak make sense juga ya. ada presiden mau diatur-atur, bisa diatur-atur tuh saya nggak percaya. Perkara kemudian Prabowo berterima kasih ke Pak Jokowi karena Pak Prabowo kalah Pilpres kemudian dijadikan Menhan, kemudian dibantu kemenangannya sebagai Presiden ke-8, itu lain soal. Tapi kalau kemudian diatur-atur, menurut saya sih agak kelewatan. Makanya kalau ada orang bilang, itu Teddy ngatur-ngatur Prabowo tuh. Ini lagi, anak buahnya jelas-jelas, mana bisa anak buah ngatur presiden. Tapi perkara kemudian Teddy diberikan kepercayaan oleh Prabowo untuk menyaring atau untuk mengatur pertemuan-pertemuan, ya itu mungkin saja bisa terjadi. Atau misalnya Teddy tiba-tiba bicara terus-menerus tentang beberapa isu yang menteri-menteri Prabowo nggak berani ngomong misalnya, dan selama ini kan posisi dia aman-aman aja, makanya saya yakin apapun yang dilakukan Teddy sebetulnya mendapat restu dari Prabowo. Nah, kembali lagi ke Pak Jokowi, apa tanda-tandanya ini akan semakin meruncing? Menurut saya mudah saja. Jadi yang pertama, kalau tidak ada klarifikasi, berarti ya ini nggak benar. Tapi kalau ada kemudian ada klarifikasi bahwa hubungan Prabowo-Jokowi baik-baik saja, bahwa hubungan Prabowo-Gibran harmonis, maka bisa jadi apa yang kita bicarakan mereka akan pisah itu bisa kejadian. Dan klarifikasi itu tidak perlu pembicaraan, tidak perlu bicara. Bisa saja kemudian mereka tiba-tiba tampil bersama, Prabowo bersama Gibran, atau tiba-tiba Prabowo berkunjung ke rumah Jokowi gitu. Itu kan bentuk-bentuk klarifikasi yang sebetulnya untuk menenangkan suhu politik aja. Tapi kan saya yakin partai-partai politik lain tidak akan semudah pada saat 2024 kemarin mendukung Gibran, karena kan mereka juga punya kepentingan untuk 2034 nantinya, untuk 2029. Nggak semudah itu juga waktu itu. Dan Prabowo saya yakin waktu itu dia baru calon presiden, dia butuh bantuan sosok presiden yang menguasai lapangan dan perangkat-perangkat ya untuk membantu pemenangan dia. Tapi kan sekarang presidennya dia, presidennya dia, dan dia memahami orkestrasi itu. Ini belum 2 tahun. Kita kan nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo untuk mengambil momentum 2 tahun pemerintahannya. Apakah kemudian dia akan melakukan reshuffle, perombakan dahsyat segala macam, itu kan kita nggak tahu juga. Tapi intinya kalau kemudian mulai Jokowi melakukan safari, ini memang ada panggung kompetisi yang dibangun oleh Jokowi. Nah, yang saya khawatir apa? Jangan lagi dong ada prediksi atau informasi dari pengamat kejadian lagi. Ferry Latuhin udah keseringan berhasil, bos. 18.000 nih, 18.000 nih dolar. Koni waktu itu bilang 2 tahun aja Prabowo ini. Jangan ke situ juga gitu larinya. Jadi pada saat Pak Jokowi melakukan safari ini, maka orang-orang sudah mulai berpikir bahwa oh jangan-jangan yang diomongin Koni bener nih. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya isunya liar kemana-mana. Ini kalaupun nanti tayang tuanku, ini pasti akan ada komentar-komentar begini. Itu si Henry itu so tahu tuh. Si Henry itu nggak bener tuh. Si Henry itu ngasal tuh. Pengamat abal-abal lah. Terus sudah mulai nyerang-nyerang tuanku juga. Ngapain tuanku Budius ngundang-undang Henry Satrio tuh ya. So artinya kalau sudah mulai ada serangan-serangan itu tuh ada beberapa yang bener juga kalau menurut gua sih. Gitu loh tuanku. Ini sorry ya gue nyerocos aja. Gak apa-apa, ini menarik karena begini. Saya tertarik dari penjelasan Bung Hensat sebagai pengamat politik ternama tentunya ya kan. Pertama, Pak Jokowi itu di dalam karisma kekuasaannya itu ada 2 variabel setidaknya, dicintai dan ditakuti, ya kan.
Ya, mengenai dicintai oke lah kita bisa Ya. melihatnya. Tapi kalau persoalan ditakuti, apakah ditakuti oleh anak buahnya dulu ya, para menteri misalnya ya kan, atau ditakuti oleh lawan politik kan gitu. Nah, setidaknya saya membenarkan ada memang ditakuti. Contoh ya, ini yang kita bicara fakta aja. Baru pertama kalinya ini, seorang presiden yang sudah hampir 2 tahun berkuasa tidak mengganti Panglima TNI dan Kapolri yang dipilih oleh presiden sebelumnya. Ya. Ini kan baru pertama kali. Ya. Jadi ketika Bung Hensat mengatakan ditakuti, jangan-jangan Pak Prabowo juga takut untuk mengganti Panglima TNI dan Pak Kapolri ini karena itu yang lantik adalah Pak Jokowi. Mestinya dalam logika kekuasaan, Pak Prabowo kan mestinya nggak berapa lama Pak Sigit diganti, Pak Agus diganti, sehingga ada kemungkinan juga para Panglima TNI yang baru, para Kapolri yang baru juga mengganti seluruh Pangdam atau Kapolda Ya. secara bertahap. Ya. Ini kan nggak terjadi. Ya. Nah makanya, oh benar juga bahwa ditakuti. Pertanyaan saya Bung Hensat, kenapa seorang Presiden Prabowo juga sekarang masih ada rasa takut itu kepada Pak Jokowi? Ya ini menarik ini. Kalau menurut saya bukan tentang rasa takut ini. Tidak karena rasa takut. Kalau menurut saya, Karena sungkan. bukan, ini tentang kepentingan juga. Oke. Karena kan Pak Prabowo butuh kepastian untuk menang lagi di 2029. Dan sosok Sigit ini sudah memahami bagaimana cara membantu seorang presiden untuk menang lagi. Oh. Jadi saya bicara kepentingan. Jadi mazhab saya itu satu, nggak mungkin ada orang bisa ngatur presiden. Yang kedua, ngapain presiden takut sama orang lain, orang nomor satu gitu ya. Jadi saya lebih cenderung ke kepentingan. Nah, tentang dicintai dan ditakuti itu terjadinya pada saat orang ini berkuasa. Oke. Dan itu kan memang terbukti ya, dia bisa mengkomunikasikan antara dicintai dan ditakuti. Bahkan dengan caranya itu dia bisa lah melakukan hal-hal yang kaget-kaget juga, kita ngeliat, oh ternyata bisa begitu ya Pak Jokowi ya. Dan semua orang kan sudah memahami itu. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau menurut saya justru Prabowo cerdik. Daripada kemudian dia mengulang, misalnya mengganti Kapolri atau Panglima, yang kemudian harus memahami lapangan lagi, mungkin tuh Kapolri dan Panglima sebelumnya yang sudah memahami lapangan, kan mungkin saja berpihak ke orang lain. Buat apa dia melepaskan seorang jagoan yang memahami, istilahnya militer, pensiunan militer yang mengerti lapangan untuk berpihak ke pihak lain. Kan mendingan berada di pihak dia. Nanti ada waktunya setelah dia menang lagi kan baru bisa diganti gitu ya. Jadi artinya itu tentang strategi aja. Tapi tuanku begini, di sejarah Indonesia tuh ada yang lucu. Ada Kapolri yang menolak diganti oleh presiden. Sehingga presiden waktu itu punya 2 Kapolri. Tapi nggak lama presidennya jatuh, Gus Dur waktu itu kan. Jadi, tapi saya sih nggak ngeliat arahnya ke sana. Tapi kalau kemudian saya tadinya sempat beranggapan bahwa Kapolrinya nih yang nggak mau diganti, seperti zaman Gus Dur. Tapi setelah kemudian ada undang-undang Polri segala macam itu, baru diketuk palu revisinya ya kan? saya pikir, oh Prabowo justru cerdik ini orang. Justru pendekatannya adalah kepentingan. Ngapain gue ganti orang yang sudah tahu lapangan, yang kemudian kalau gue ganti dia bisa memihak lawan politiknya. Lebih baik dia berada di sini. Masih di bawah kendali ya kan? Masih di bawah kendali dan saya janjikan menteri gitu. Sehingga dia bisa memastikan kemenangan seorang Prabowo. Kenapa Prabowo ini perlu dipastikan kemenangannya? 1,5 tahun aja guncangannya begini dahsyat. MBG, Koperasi Merah Putih, belum lagi investor asing yang enggan masuk ke Indonesia, saham kita rontok. Belum lagi kesulitan Bank Indonesia mengatur fluktuasi rupiah. Karena sekarang sudah banyak orang pemain yang mungkin kalau awal-awal ada beberapa orang aja tinggal ditelepon, tuh udah dong jangan gangguin rupiah dulu. Tapi sekarang mungkin mama itu udah mulai invest cari-cari dolar juga. Karena tuanku kalau informasi yang saya dapat bukan tentang kita nggak bisa beli dolar. Sekarang dolarnya nggak ada, dolar Amerika nggak ada. Yang tersedianya Singapura dan Australia. Akhirnya berlomba juga akhirnya orang-orang mencari Singapura dan Australia. Jadi maksud saya balik lagi ke Pak Prabowo tadi, kenapa Pak Prabowo butuh kepastian untuk menang? Karena memang
dia butuh waktu untuk menyelesaikan program-programnya. Saya kemarin baru ngeluncurin buku, judulnya Estafet Ideologi dari Sumitro ke Prabowo. Jadi saya bahas program-program impiannya Sumitro yang kemudian coba diimplementasi oleh Pak Prabowo. Challenge terbesarnya itu cuma satu, waktu. Waktu Pak Sumitro mengatur program-programnya, dia posisinya sebagai menteri. Dia bebas saja, terserah ini konsep mau dipakai oleh presiden atau tidak. Tapi dia constraint waktunya dibebaskan oleh seorang Sumitro. Prabowo pada saat ingin menjalankan program ayahnya yang bagus-bagus ini, menyadari bahwa dia tidak punya waktu 3 periode. Dia hanya punya waktu 2 periode, 10 tahun, potong masa bulan madu sekitar 2 tahunan, dia punya waktu cuma 7-8 tahun. Makanya kemudian pendekatannya kita lihat kok gini ya, seperti tidak wajar. Misalnya koperasi di mana-mana itu bottom up, tapi khusus ini Pak Prabowo top down gitu ya. Yang akhirnya ya pasti ada gesekan-gesekan. MBG dia percaya betul sama Dadan, ternyata ditipu juga dia sama Dadan gitu kan. Nah jadi dia butuh tuh kepastian kemenangan untuk melanjutkan program-program dia. Dan lagi kan pasti Bang Budius tuh memahami bahwa ada beberapa gangguan ya, quote and quote, program Jokowi yang masih menghantui Prabowo. Misalnya IKN gitu ya. Kan mungkin ada perjanjian juga di antara mereka untuk melanjutkan IKN misalnya. Atau waduk-waduk gitu misalnya. Atau ya Kertajati misalnya. Betul. Sementara Pak Prabowo punya impian menguatkan alutsista kita, pertahanan keamanan, terus ada EBG, ada KDMP dan lain-lain. Jadi dia perlu kemenangan 2029 lagi untuk memastikan dia punya legacy. Karena kalau enggak ya akan susah dan repot tuh. Ya tentang belum lagi kan juga dia sekarang sedang membuat atau membangun ya hubungan-hubungan internasional itu. Nah, jadi kalau tentang Kapolri dan Panglima sih saya melihatnya tentang kepentingan dia sebagai presiden, dan dia ingin memastikan itu menang lagi. Kan kalau kita hitung-hitung kok waktunya pas banget gitu. Selesai pemilu bisa tuh Listio Sigit diganti gitu. Jadi ya, tapi ya ini ya kita bisa saja memprediksi hal itu, tapi kan kita nggak pernah tahu apa isi kepala dan isi hati Pak Prabowo. Tapi kalau Bung Hensa mengatakan bahwa Pak Sigit ini sangat tahu cara memenangkan presiden, nah ini menarik gitu lah. Harusnya kan yang mengerti itu adalah seorang pakar politik kan begitu, atau ahli survei kan gitu. Jadi tahu dia celah-celah kantong suara. Tapi justru Bung Hensa menyimpulkan bahwa Pak Sigit ini sangat tahu cara memenangkan presiden kan. Ini menarik tuh, tapi oke. Nah, tapi itu saya jawab dulu. Salah Bang Tuanku Budius mengatakan bahwa kok justru yang tahu Kapolri. Awalnya kan seorang tukang survei ini yang tahu bahwa cara menangin itu lo pakai Kapolri, bos. Gitu. Lo harus bersama Kapolri, lo harus bersama Panglima gitu. Tapi ya ini kan ucapan aja ya. Pasti kalau oleh para pelaku politik di atas nggak mungkin lah Kapolri polisi kan netral, TNI netral. Tapi ya ini kan kita bicara tentang bagaimana kenyataan demi kenyataan aja. Termasuk saya tuh punya mimpi juga, saya encourage juga sebenarnya ke Pak Prabowo nih. Tolong dong sekali-sekali Presiden Indonesia kalau mau menang di periode kedua, jangan jadiin APBN alat pemenangan. Karena sejak zaman Pak SBY, itu APBN tuh dijadikan alat pemenangan. BLT, Bansos itu kan pakai APBN gitu. Ini MBG juga jangan-jangan politik APBN juga. Bisa jadi begitu, tapi kan itu lagi-lagi prediksi, analisa yang mungkin juga bisa salah gitu ya. Saya yakin polisi dan TNI itu netral lah, nggak mungkin masuk ke politik praktis. Aman ya? Oke, tapi persoalannya kan nanti begini. Ketika kita tadi sudah mulai membaca, sebenarnya sudah ada yang perlu kita pertanyakan, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Presiden, dan hubungan antara Pak Prabowo dengan wakilnya, Gibran ini. Nah, kalau dalam posisi itu nanti, saya ingat pada awal Mei kemarin, ya Pak Jokowi mengumpulkan seluruh relawan,
untuk bersilaturahmi lah. Itulah asal muasal saya akan keliling Indonesia kan dari situ tuh. Nah, ada satu statement di sana yang menarik ya, ketika Pak Jokowi menjawab pertanyaan teman-teman relawan, bagaimana Pak tentang 2029, ya kan? Pak Jokowi mengatakan secara sederhana, ya kalau 2029 kalau kita masih bersama ya kita siap. Tapi kalau ternyata sudah tidak bersama ya nggak ada masalah. Artinya kan jawaban Pak Jokowi kan sederhana, nggak ada masalah. Nah, jawaban yang nggak ada masalah ini kemudian sangat interpretable, ya kan? Ada yang mengatakan, oh berarti kalau nggak ada masalah, berarti Gibran akan disiapkan dengan capres yang lain, itu satu. Yang kedua, enggak. Bagi PSI ya, Gibran harus maju menjadi capres, artinya head to head dengan Pak Prabowo di 2029. Dikaitkan dengan Kapolri paling tahu cara memenangkan, bingung pula nanti Kapolri. Saya mau menangkan siapa ini ya kan? Gimana Bung Esa? Ya makanya Kapolri juga punya kepentingan untuk menjadikan Prabowo Gibran ini 2 periode. Saya dengar langsung dari Pak Jokowi ngomong begini nih kita, Mas Henry, Prabowo Gibran harus 2 periode. Karena program-program presiden itu memang bisa diselesaikannya 2 periode gitu. Jadi memang sudah ada keinginan untuk itu dan sangat menurut saya wajar sekali. Kalau kita bicara seorang ayah ya, pasti kan dia mikir ini anak gua abis ini gimana lagi. Selama ini nggak pernah dimandiriin gitu ya, maksudnya ya dia dibantu terus gitu. Nah selesai jadi selesai jadi wapres terus kemudian mau gimana. Kalau menurut saya begini, 2029 itu mestinya kandidat-kandidat potensial calon presiden itu semuanya maju. Kayak misalnya Mas Gibran kan potensial, dia punya Jokowi, dia punya masa bapaknya, ya dan lain-lain lah itu. Kemudian dia bisa nebeng partai adiknya, dia potensial. AHY potensial, dia punya partai politik. Mbak Puan itu juga potensial. Jadi menurut saya untuk ngetes elektabilitas perlu juga orang-orang ini maju di perhelatan 2029 sebagai sebenarnya ajang untuk meningkatkan popularitas juga gitu. Kalaupun kalah karena mereka masih muda-muda, mereka bisa maju lagi di 2034. Kenapa boleh-boleh saja? Karena mudah saja. Ya Pak Prabowo sampai nyoba 3 kali baru kemudian berhasil. Kalau kemudian saya nyoba yang kedua ya nggak apa-apa. Tapi tadi menarik juga, kalau kemudian berpisah, kemana Pak Sigit akan mendukung? Apakah dia akan mendukung Jokowi ataukah harus mendukung presiden yang sekarang? Ya presiden kan? sekarang. Nah ini menarik di dalam cerita Baratayuda. Itu ada sosok yang kebingungan juga, namanya Prabu Salya. Prabu Salya itu dia punya mantu atau punya anak itu jadi mantu di kubu Kurawa dan juga tapi adiknya dia itu adalah ibunya Nakula Sadewa di pihak Pandawa. Secara hati nurani dia nggak pengen memihak Kurawa. Jadi pergilah dia menuju Pandawa. Tapi akhirnya dia ketipu, terus kemudian dia bilang anaknya sakit. Jadi dia harus pergi ke Hastinapura. Akhirnya dia belokkan kereta kudanya di Hastinapura. Begitu sudah sampai Hastinapura, ya sudah dianggap memihak Kurawa. Dia waktu itu ingin sekali lari dari medan pertempuran. Tapi waktu itu ya diejek-ejek lah sama Sengkuni. Akhirnya tidak jadi. Nah ini adalah satu cerita yang gagal untuk tidak berpihak. Tapi ada orang yang namanya Baladewa yang memilih untuk tidak memihak salah satu pihak karena dia menganggap dua-duanya adalah saudaranya. Dia lari, dia bertapa dan kemudian dia membagi kekuatan pasukannya. Sama seperti Kresna. Dia juga karena merasa di Kurawa ada keluarga, di Pandawa ada keluarga, dipanggil dua-duanya. Kamu pilih siapa? Pilih aku atau pilih tentaraku? Waktu itu yang negosiasi Arjuna dan Duryudana di pihak Kurawa. Duryudana langsung maju ke depan, dia bilang tentaraku. Sementara Arjuna bilang ya sudah saya milih Kakanda di pihak saya. Akhirnya Kresna ya dengan otaknya, dengan kejeliannya akhirnya bisa memenangkan Pandawa. Bisa jadi ini nanti begitu. Listio Sigit
Kalau memang benar ya, kemudian ingin terlibat, walaupun lagi-lagi nih kita harus ambil garis bawah bahwa TNI Polri pasti netral gitu ya. Normatifnya begitu. Normatifnya begitu. Nah, pasti dia juga akan membagi nanti akan kemana. Tapi menariknya adalah kalau memang dua-duanya netral, TNI juga netral, maka peperangan atau kompetisi yang terjadi ini akan sangat indah buat demokrasi. Karena bayangkan kita akan punya 4 presiden bertarung dalam satu pilpres. Prabowo untuk dirinya, Jokowi untuk Gibran, SBY untuk AHY, Megawati untuk Puan Maharani. Iya. Ini Itu seru mungkin berarti ya. baru terjadi di dunia tuh. Dan masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri yang tidak bisa kita remehkan. Dan satu lagi, masing-masing punya kekuatan logistik yang mungkin sama. Jadi ini akan menarik lah. Sedalam itu ya Bung Hesa informasinya. Lu sampai ke kedalaman logistik pun Bung Hesa kayaknya sudah mulai radarnya sudah mulai dalam juga ini. Walaupun saya nggak ikut ngitung ya. Tapi minimal daripada kita ngomongin kemana polisi dan TNI berpihak, ya ngomongin itulah. Gitu kan. Karena dia kan ya kita bicara normatif tapi kita juga tidak menutup kemungkinan dan kita membuka mata lebar-lebar bahwa ya ada bagian kekuasaan yang memang mengikuti kekuasaan itu sendiri. Oke. Anggap itu biarlah itu menjadi diskusi publik aja ya. Kemana Pak Sigit kan gitu ya. Biarkan itu menjadi diskusi publik aja nanti di masyarakat. Nah, tentang momentum. Kalau tadi Bung Hensa juga momentumnya apakah tepat sekarang Pak Jokowi melakukan safari politik berbendera PSI kan begitu. Kalau kita lihat berdasarkan survei popularitas, Pak Prabowo itu kan lagi anjlok ya karena persoalan ekonomi dan isu-isu yang kemarin sempat dilontarkan oleh Amin Rais ya kan. Itu kalau nggak salah sudah sampai ke 60% dari 80% kan. Sementara Pak Jokowi di angka 70 masih. Walaupun itu adalah seorang mantan. Kalau kita lihat relasinya ini sudah mulai menipis ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Apakah Bung Hensa melihat justru Pak Jokowi memanfaatkan dari akhir Juni ini untuk bersafari karena untuk mempertebal popularitas Pak Jokowi kemudian bisa di angka 70% dan kemudian Pak Prabowo masih didera oleh banyak masalah misalnya MBG, Kopdes ya kan dan rupiah ya kan. Kemudian bisa lebih di bawah lagi. Apakah ya karena tadi Pak Jokowi memang pinter ya kan dalam politik, apakah memang Pak Jokowi membacanya seperti itu? Gini, saya sih harus mengakui pemikiran itu ada benarnya. Karena kan saat ini pasti misalnya kelas menengah itu akan membanding-bandingkan posisi dia pada saat pemerintahan Jokowi dan Prabowo. Tidak banyak juga yang menyadari bahwa kondisi hari ini itu disebabkan juga karena kondisi terakhirnya Pak Jokowi yang nggak baik-baik saja. Jadi ini sayangnya Pak Prabowo ya, dia tuh tidak secara terbuka berkomunikasi ke rakyat bahwa kejadian hari ini, kondisi hari ini itu juga disebabkan oleh rezim sebelumnya yang memang tidak becus mengelola negara ini gitu ya misalnya. Tapi kan Pak Prabowo ini orang baik, dia nggak mau nyalain Jokowi gitu dan dia telan aja. Tapi kan kelas menengah nggak begitu. Sekarang kelas menengah sudah tahapan mampus kan, jadi dari mantap makan tabungan, maut makan utang, mampus sudah putus asa gitu ya. Nah sekarang ini orang-orang udah putus asa, maka kemudian yang paling enak adalah membandingkan ke zaman sebelumnya. Zaman Pak Jokowi itu gimana ya? Tentunya mereka sedang baik-baik saja karena Pak SBY meninggalkan ekonomi yang bagus. Pada saat Pak Jokowi masuk dia dengan tenangnya membangun infrastruktur, meminjam uang ke lembaga-lembaga asing gitu ya. Sementara Pak Prabowo sekarang kebagian bayar utangnya gitu ya. Kebagian sulitnya sebuah proyek kereta cepat yang nggak untung-untung gitu. Jadi memang momentum ekonomi ini yang digunakan oleh Pak Jokowi untuk mengingatkan orang lagi, piye enak zaman kuto yang Pak Harto itu dimanfaatkan ke Pak Jokowi gitu kan. Banyak juga orang-orang yang pasti berterima kasih ke Pak Jokowi yang nggak pernah jadi komisaris kemudian jadi komisaris. Nah ini kan sekarang udah mulai diganti-ganti nih. Jadi menariknya begini, pada saat teman-teman masyarakat sipil mengusulkan atau punya rencana turunkan Prabowo, ganti dengan Gibran, dan mengharapkan Gibran
berlaku atau bertindak seperti Pak Habibie, menyiapkan pemilu dari hanya 1 tahun gitu ya, saya ketawa. Emangnya Gibrannya mau? Emangnya Pak Jokowinya mau? Itu kan sudah Itu jebakan Batman ulang itu. tiba gitu. Wah, gue jadi presiden ya nggak mungkin lah. Pasti dia Iya. akan buying time untuk ya nanti aja 2009 menyiapkan pemilu dan mempersiapkan dia menang secara definitif. Nah, makanya balik lagi ke yang tadi, sebetulnya saya harus mengatakan bahwa partai-partai politik itu harus waspada terhadap pergerakan Pak Jokowi gitu. Karena dia adalah penguasa terdekat sebelum Pak Prabowo yang juga memiliki simbol-simbol itu. Tapi menurut saya sebetulnya akan lebih kuat bila Pak Jokowi engage-nya sama relawan, bukan sama partai politik. Kenapa? Karena walaupun dulu dia bersama PDI Perjuangan, tapi kedekatan Pak Jokowi ke relawan itu lebih kuat dibandingkan dengan PDI Perjuangan gitu. Yang akhirnya berbuntut PDI Perjuangan tidak memberikan posisi apa-apa ke Pak Jokowi, yang akhirnya Pak Jokowinya hengkang kan, istilahnya begitu tuh. Jadi sebetulnya saya justru menilai langkah safari politiknya bersama PSI ini memang untuk menyelamatkan Kaesang sih. Menyelamatkan Kaesang atau menyelamatkan muka Kaesang? Menyelamatkan muka Kaesang gitu ya. Dan saya berpendapat per hari ini memang anak emasnya Pak Jokowi itu sebetulnya Kaesang. Bukan Gibran? Bukan Gibran. Karena Gibran anak pertama saja dan paling dekat kan. Jangan-jangan kayak dalam satu keluarga anak pertama lebih dekat ke ibu. Kan biasanya begitu. Ya, begitu juga dan paling mudah kalau untuk diakalin sama Anwar Usman ya. Kalau memang benar diakalin, ini koreksi Pak Anwar ya kalau salah ya kesini gitu. Mengklarifikasi. Kalau Anwar itu sahabat baik saya. Kalau Kaesang kan kejauhan. Secara nama, Kaesang ini membingungkan. Kaesang Pangarep loh, anak paling terakhir, tapi diharapkan di depan, gitu. Dan paling diharapkan. Jadi mungkin ini akan ada drama juga di internal keluarga Pak Jokowi. Kita menyangka safari politik ini untuk menyelamatkan Gibran. Tapi bisa jadi safari politik ini justru untuk menyelamatkan Kaesang. Gitu. Artinya, jangan-jangan Pak Jokowi justru sedang mempersiapkan Kaesang 2034. Tapi seolah-olah saja membuat jebakan, kita berpikiran bahwa dia ingin menyelamatkan Gibran untuk maju di 2029. Jadi prediksi saya, rencananya Pak Jokowi itu yang terdekat, rencana pragmatisnya adalah menjaga Prabowo Gibran tetap 2 periode. Kalaupun tidak bisa terjadi, hubungan baik dengan Pak Prabowo masih bisa dijalin. Lewat apa ya? Lewat orang-orang Pak Jokowi yang tetap menjadi menteri misalnya. Tapi justru saya kok yakinnya dia punya ultimate goal untuk PSI di 2034 dan Kaesang 2034. Bahkan ada yang berkata liar kan justru ini dilakukan untuk Jan Etes nantinya. tapi itu terlalu jauh lah. Jadi saya ingin mengajak Tuanku Budios juga untuk agak kritis nih. Ini jangan-jangan memang bukan buat Gibran nih. Tapi ini untuk 2034 dan untuk Kaesang. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin terlalu prematur kalau kita akan menganggap PSI bisa besar di 2029. Tapi 2029 ini adalah pembuktian. Kalau memang bisa lolos ke Senayan, ya maka dia akan lancar ke 2034. Ingat loh, aturan KPU itu partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah partai politik yang lolos verifikasi. Ya. Nah PSI ini belum lolos verifikasi nih, yang lolos verifikasi baru 8 partai yang masuk ke Senayan itu. Dan ingat masih ada sandraan satu lagi, RUU Pemilu belum pernah dibahas. Betul. Kan katanya akan dibahas tahun depan. Nah undang-undang pemilu ini kan juga undang-undang untuk menghalangi lawan politik karena maju, walaupun gitu. sudah ada keputusan MK tentang parliamentary threshold ya kan, yang harus lebih rendah dari 4% kan begitu ya. Tapi kan yang namanya pengembuat undang-undang kan bukan MK, tapi adalah DPR. Bahkan Nasdem sudah mengajukan 7% kan begitu. Jadi banyak cara memang untuk mengganjal hal-hal tersebut. Nah, tetapi tentang apakah partai-partai akan menerima begitu saja semacam campaign
Prabowo Gibran 2 periode. Ini ada kejutan baru juga, Bung Hensa. Perkembangan terbarunya, saya baru membaca sejumlah partai politik yang ada dalam pemerintahan, ya kan, yang selama ini diam, mulai berkomentar, yang seolah-olah menolak campaign Prabowo Gibran 2 periode itu, gitu loh. Golkar, PKB, PKS, gitu. Oh, sudah mulai ada pernyataan. Kenapa harus itu yang diglorifikasi ya? Kan kita ini sedang fokus kerja Prabowo Gibran, ya Prabowo Gibran aja. Kita fokus di sini. Nggak ada tuh Prabowo Gibran 2 periode, itu urusan nanti. Nah, sudah mulai berani gitu loh. Nah, apakah ini juga bagian dari Pak Prabowo juga untuk menyuruh partai koalisinya juga? Kalian juga jangan diam dong. Kalian ini sebenarnya ke saya atau ke sana kan gitu. Gimana Bang Hensa? Ya bisa begitu gitu. Presiden-presiden kita ini orangnya cerdik-cerdik. Cerdik-cerdik. Cerdas-cerdas dan memahami politik gitu. Baik yang di bawah meja maupun yang di atas panggung. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang partai politik yang berada di koalisi Pak Prabowo itu sebenarnya kan semuanya misteri. So far kan mereka menurut saya terlalu tenang untuk kondisi seperti negara seperti ini. Artinya kan ada kata-kata air beriak tanda tak dalam tuh ya. Jadi kalau justru tenang-tenang aja jangan-jangan dalam nih, bahaya nih gitu. Tapi kan kelihatannya mereka kalem seperti sedang apa ya, ingin menyusul di tikungan gitu. Nah, panggung-panggung seperti ini digunakan oleh partai-partai politik juga untuk lebih dekat dengan Pak Prabowo. Mungkin mereka mendengar beberapa rencana Pak Prabowo di 2 tahun pemerintahannya. Mungkin dengan dia membela Pak Prabowo diharapkan di momentum 2 tahun pemerintahan kalau ada reshuffle dia dapat tambahan kursi kan bisa aja terjadi seperti itu. Bahkan rencananya kan Agustus katanya mau ada reshuffle lagi. Ya, tapi kalau saya menilai dan saya melihat ini overall seperti yang saya katakan pertama. Kalau Jokowi bergerak, lawan politiknya nggak akan diam aja. Dan lawan politiknya Pak Jokowi bertambah. Yang namanya PDI Perjuangan gitu ya. Dan partai-partai politik lain yang merasa PSI adalah saingannya gitu. Jadi ya mereka pasti akan bergerak sendiri-sendiri. Jadi Pak Jokowi harus menerima kenyataan bahwa dia akan menghadapi banyak sekali raksasa-raksasa politik di Indonesia. Nah, apakah dia masih seraksasa dulu atau tidak ya? Nah, itu nanti yang bisa dibuktikan. Kalau saya, salah satu indikator yang saya gunakan tentang hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah kasus ijazah Pak Jokowi. Akan sampai di mana ini berkembangnya gitu. Kemudian benarkah kata Andi Azwan bahwa ini yang diincar sebetulnya Gibran. Tapi yang menarik juga kita bahas adalah kenapa Prabowo mesti tidak bersama Gibran. Kan itu yang belum pernah dibahas tuh. Selama ini kan kalau Prabowo bersama Gibran lagi maka akan begini-begini. Tapi kita harus juga menyelami kalau dia tidak bersama Gibran maka apa yang terjadi? Cuma satu saja syaratnya. Kalau dia tidak bersama Gibran lagi, dia harus sekuat Jokowi pada saat Jokowi mau maju ke periode kedua. Kalau dia belum sekuat itu maka akan sulit. Syaratnya apa? Salah satunya suka atau tidak suka, mau tidak mau, orang-orang berduit yang di Indonesia harus berada di pihak dia. Sampai hari ini orang-orang berduit itu kelihatannya tidak berada di pihak Pak Prabowo tuh. Karena Pak Prabowo sering ngomel-ngomel kan. Ini yang nggak suka program ini adalah para cukong-cukong yang selama ini main inilah, main itulah gitu. Pak Prabowo menyampaikan itu. Tapi kalau dia belum bisa membuat para orang berduit di Indonesia, katanya 40 orang itu berada di pihaknya, maka jangan bermimpi untuk bisa menang secara landslide seperti dia menang bersama Gibran. Justru memang berat karena program-program ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini justru seolah-olah ingin menyingkirkan ya para orang berduit yang selama periode Pak Jokowi itu dipelihara. Ya kan? Artinya kalau berdasarkan teorinya Bung Hensa tadi, kalau memang ingin menang tanpa Gibran ya kan, harus memelihara itu. Sementara kebijakan ekonominya Pak Prabowo justru membuat orang-orang ini tersingkir, ya kan?
dengan alasan penerimaan pajak lah dan seterusnya, apalagi ada Satgas PKH dan seterusnya kan begitu. Ya, ya. Nah, justru ini menguntungkan pihaknya Pak Jokowi justru ya kan. Kita pernah mendengar satu episode di sebuah podcast, ada 5 konglomerat besar ya kan yang terganggu dengan kebijakannya Pak Prabowo ini yang selama periode Pak Jokowi ini sangat ya nyaman lah, dimanjakan. Ya pastinya akan ke sana gitu. Makanya tadi saya katakan, makanya ini saya mohon maaf juga nih buat Pak Kapolri atau Panglima TNI ini kalau salah-salah. Namanya juga kita berpendapat ya di ruang akademis gitu. Jadi kalau ada yang salah saya mohon maaf, terus kemudian klarifikasi ke sini gitu. Oh itu nggak benar tuh apa yang dikatakan oleh Henry Satrio. Nah maka kan Pak Prabowo sekarang harus secara cermat berhitung apa saja atau siapa saja yang bisa memastikan kemenangan dia. Pak Prabowo pada saat menang dia sudah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu mahal. Kenapa? Karena demokrasi di Indonesia setiap suara itu dihitung uang, makanya kemudian jadi mahal kan. Dan kemudian orang Indonesia ini kan pinter-pinter. Jadi kalau kemarin 300.000 ya nggak mungkin lagi besok 300.000. Senin harga naik kata mereka kan. Jadi pasti akan naik lagi gitu. Maka Pak Prabowo memang dari sekarang berhitung tuh. KDMP dan MBG itu memang menjadi sarana yang akan sangat baik sekali, bagus sekali untuk pemenangan bila lancar pelaksanaannya gitu ya. Nah makanya nanti menurut saya Pak Prabowo juga harus memikirkan kira-kira poin-poin mana yang harus dia perkuat. Industrialisasi misalnya. Ini kan seperti poin yang seperti dilupakan di pemerintahan Pak Prabowo ini, sehingga memang PHK juga jadi banyak. Betul. Kemudian industri-industri asing katanya juga banyak yang keluar. Agus Gumiwang dan Faisal Reza saya yakin sudah berusaha keras tuh untuk menahan dan meningkatkan industri ini. Tapi bila dukungan pemerintah kekuatannya mengalir pada MBG dan KDMP yang memang program sosialis atau misalnya ke sekolah rakyat dan lain-lain, ya pasti akan kesulitan si industrialisasi ini. Karena kan butuh juga paket-paket yang bisa membuat industri ini meningkat. Misalnya UMR. Kalau naik terus setiap tahun, kan ya, yang disulitkan adalah pengusaha. Pindah ke Vietnam semuanya. Ya, jadi kan itu harus ada perbincangan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Nah, kalau dari ajaran Sumitro itu sebetulnya ada industrialisasi, industri mandiri ya, yang harus dibesarkan oleh pemerintah. Tapi mungkin saya nggak tahu kapan Pak Prabowo memulai itu gitu. Kan tadinya saya ngebayangin kalau KDMP industri otomotif yang dimunculkan ya memang bukan kendaraan dari India gitu, tapi kendaraan-kendaraan yang dibuat oleh anak bangsa. Demikian juga dengan MBG dan lain-lain. Tapi kan itu belum terjadi. Nah, balik lagi ke strategi pemenangan. Memang sulit sekali kita mengabaikan variabel-variabel pemenangan termasuk kehadiran para aparat tadi gitu. Ya kan kita harus terbuka saja. Dan suka atau tidak suka memang kita harus menilai bahwa ya Indonesia demokrasinya demokrasi transaksional akhirnya yang terjadi gitu. Bahwa masih banyak keinginan penguasa, nggak mungkin fair play gitu. Jadi saya waktu itu belum terlalu memahami politik, tapi kalau dilihat dari hasil pemilunya, bisa jadi pemilu terbaik pasca reformasi itu pemilu yang dilaksanakan saat presidennya itu Megawati Soekarno Putri gitu. Karena dia bisa main fair play dan akhirnya harus mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono yang partainya kalau saya nggak salah hanya 7% waktu itu menangnya. Tapi dia menang sebagai presiden. Nah, bisa nggak Indonesia mengulang pemilu zaman Bu Mega yang menurut saya masih paling baik di antara pemilu-pemilu lain pasca reformasi gitu. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi Bung Hensa. Pertama, ini sudah hampir 1 jam, tapi ada 2 pertanyaan lagi saya pikir. Menurut Bung Hensa, layak nggak sih dituduh sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah media ya dalam opini mereka, ini adalah cara Pak Jokowi curi start menuju 2029, safari politik ini maksudnya? Sebetulnya nggak ada curi start. Gitu. Nggak ada curi start. Kalau mau fair kan juga Prabowo punya lebih banyak waktu dibandingkan Pak Jokowi untuk start kan.
ya program-program dia yang langsung ke masyarakat kan juga begitu. Cara dia membuat lelucon-lelucon setiap kali Itu bagian ketemu dari rakyat, itu campaign bagian sebenarnya dari ya. campaign, gitu. Justru sebetulnya yang kaget-kaget adalah ketum-ketum partai politik yang lain. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa sebebas Pak Jokowi. Apalagi mereka lebih pengen jadi Menko, lebih pengen jadi menteri gitu ya kan, jadwalnya terbatas. Pada saat mereka ingin melakukan kampanye harus izin presiden lah, dan presiden dengan mudahnya bilang ya enggak lah, lu kerja lah, kan lu mesti jadi Menko, lu mau jadi menteri, kalau enggak ya lu lepas aja menteri sama Menko, lu konsentrasi ke partai politik gitu. Jadi bukan tentang curi start, karena setiap politisi bisa memulai itu kapan saja. Hanya memang menurut saya yang tidak disangka-sangka adalah Pak Jokowi cepat berubah banget gitu. Sebelumnya kan dia bilang saya akan kembali ke Solo, istirahat, jadi rakyat biasa gitu ya. Ternyata nggak enak juga ya, jadi pensiunan tuh ya, dia keluar lagi dan kemudian ya melakukan langkah-langkah ini. Dan menurut saya sebagai warga negara ya dia sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Misalnya nih, saya sekarang Tuanku Budius punya cita-cita jadi wapres saja. Karena saya lihat, oh Mas Gibran aja reachable nih jadi wapres ya. Walaupun ayah saya sudah meninggal dunia, tapi ya udahlah, saya bercita-cita jadi wapres kelihatannya nggak apa-apa gitu ya. Dan mulailah gitu, misalnya saya mengkampanyekan Henry Satrio, siapapun presidennya. Henry Satrio wapres ya. Gitu, bisa juga begitu. Dan itu kan nggak bisa dibilang curi start juga. Bahkan saya mungkin tidak dianggap ada di garis start tuh oleh misalnya orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan itu, misalnya dengan Bahlil, dengan AHY, dengan Mbak Puan gitu ya. Bahkan Bahlil saya yakin popularitasnya meningkat walaupun baik itu popularitas positif maupun negatif. Artinya positif ya lagu Mas Bahlil Ganteng itu terkenal di kota-kota maupun desa-desa lah. Cukup viral. Tapi ya keputusan dia untuk misalnya menaikkan BBM non subsidi atau kemudian akhirnya ada pemadaman bergilir atau sebagian orang mengatakan bukan pemadaman bergilir tapi nyala bergilir gitu ya. Ya itu bikin orang ya citranya Bahlil popularitasnya naik tapi juga negatif gitu. Tapi kan ya tergantung bagaimana memanfaatkannya. AHY pernah memanfaatkan momentum pada saat Menteri Peranan dan Pemberdayaan Anak itu salah ngomong lah, yang menganggap semua laki-laki di Indonesia itu Gatot Kaca, ditaruhnya di gerbong paling belakang. Jadi kalau ada apa-apa, nggak ada apa-apa nih kan. Akhirnya AHY muncul tuh, dia memanfaatkan momentum itu. Mbak Puan juga memanfaatkan momentum, berkali-kali dia memimpin sidang DPR. Gibran cari-cari momentum lah, dan dia memanfaatkan dengan yang begitu-begitu. Misalnya ada demo dia panggil, terus ada yang demo dia ajak ke keluar kota gitu ya, atau ya dia lus-lus kucing. Dia semuanya berusaha untuk jadi nggak ada curi start ya? Nggak ada curi start. Semuanya sudah mencuri start semuanya ya? Iya, perkara kemudian tidak diduga Pak Jokowi secepat itu ya itulah hebatnya Jokowi menurut saya. Berarti kalau indikatornya seperti itu, rasanya memang Pak Prabowo kalah setting. Karena Pak Prabowo hanya sendiri. Sementara Solo ada dua entitas nih. Pak Jokowi keliling safari politik ke daerah-daerah. Gibran juga kan sering ke daerah-daerah. Jadi 2 lawan 1 ya pasti dalam konteks ini Pak Prabowo pasti secara dampak komunikasi politiknya pasti kalah. Ya kan melawan dua entitas yang kuat dan menjabat. Kecuali tiba-tiba Pak Prabowo tidak memberikan lagi disposisi ke Wapres untuk keliling daerah kan begitu. Tapi ada satu nama lagi yang menurut saya kita perlu perhatikan yang secara misterius popularitasnya naik terus. Siapa tuh? Itu orang yang namanya Teddy. Oh, setiap kali Prabowo ada acara, kalau Tuanku Budius lihat. Iya. Mana Teddy? Teddy mana seskap ya kan? Bahkan teriak-teriak itu masa panggil-panggil nama Teddy. Ini kan misterius dia. Dia ketua partai bukan, selebritis bukan, main film juga bukan gitu kan. Punya program tertentu sebagai menteri juga enggak gitu kan. Tapi ya namanya dia naik terus gitu. Dan menariknya Pak Prabowo nggak keberatan kelihatannya. Jadi itu saya rasa perlu dihitung juga. Walaupun tetap ada blocking rocknya nih. Ya dia kan bukan orang partai ya. Jadi aturan di Indonesia kan tetap harus dapat rekomendasi dari partai. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir. Ini kan
kasus tudingan ijazah palsu ini kan belum tuntas ya. Bahkan baru menuju persidangan, ya kan. Bahkan persidangannya pun katanya paling pendek tuh 6 bulan, ya kan. Nah, maksud saya image Pak Jokowi di sebagian kelompok masyarakat kan sudah jatuh nih, ya kan, sebagai pemilik ijazah palsu, membohong dan seterusnya. Maksud saya dengan bersafarinya Pak Jokowi ke daerah-daerah ini, apakah justru nggak akan menyandra Pak Jokowi di mata masyarakat yang sudah teracuni dengan propaganda kelompok-kelompoknya Roy dan kawan-kawan ini, Bung Hensa? Justru jadi negatif justru kemanfaatan safari politik ini. Enggak juga, karena Pak Jokowi pasti punya fanbase-nya sendiri gitu. Oh, fanbase-nya aja yang mungkin menyambut ya? Ya, jadi dia tidak akan kehilangan citra positifnya itu. Bahkan mungkin Roy dianggap yang justru menjelek-jelekan Pak Jokowi gitu. Makanya mungkin seorang Roy Suryo atau Dr. Tifa juga tidak pernah membayangkan bahwa ternyata kasus ijazah palsu ini menjadi menarik bahkan hingga pemilu 2029 nanti gitu. Jadi kan kebayang itu nggak akan inkrah sampai 2029 kan. Jadi itu akan dipakai terus, akan dipakai terus, akan dipakai terus. Tapi ya itu, Andi Azwan itu di YouTube Henry Satrio itu bilang, ini ujungnya nanti bisa ke Gibran ini. Dia secara tidak sadar menyampaikan bahwa ada geliat menuju sana. Jadi ya, atau sedang mengarahkan supaya habis ini Gibran loh gitu. Nah, makanya jadi isu ijazah ini pasti akan jadi isu politis yang sangat strategis bagi lawan-lawan politik Jokowi dan Gibran. Gitu saya. Waduh. Jadi memang safari politik ini satu saya lihat hikmahnya membangunkan para macan-macan yang selama ini nyaman tertidur ya kan dengan misalnya kayak Pak SBY. Oh nggak bisa, kita juga harus bergerak ya kan. Begitu juga Ibu Mega ya kan. Walaupun sudah di counter sana sini tapi kan tetap juga harus turun ke lapangan juga akhirnya. Nah siapa lagi ya kalau ketua partai yang memang mantan presiden ya cuma 2 orang itu ya kan. Nah jadi sebenarnya yang diuntungkan masyarakat ya kan. Karena kan geliat ekonomi kan karena mereka datang melibatkan massa ya kan. Spanduk segala macam pasti akan rame ya kan. Ini menarik ya walaupun penuh teka-teki. Dan ini adalah benar-benar adu pinter ya kan. Bukan adu licik ya, adu pinter. Adu pinter. Terima kasih pengamat politik ternama Bung Henry Satrio. Terima kasih Tuanku Budi. Nonton Ruang Konsensus menarik sekali di rute pertama Pak Jokowi di Lampung ya dalam bersafari politiknya ini memang pasti multi interpretasi. Dan kita sebagai media, Pak Henry sebagai seorang akademisi bebas untuk membuat tafsir dan analisa yang jelas ya. Apakah kemudian safari politik ini dianggap mencuri start? Sebenarnya bisa disimpulkan saya sepakat dengan Bung Henry tidak ada yang curi start. Karena semuanya sudah melakukan start yang lebih dulu bahkan dari Pak Jokowi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.